Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung, dan inilah berita terkini selengkapnya. Video viral BKSDA pantau keberadaan buaya di sekitar Pulau Pasaran. Anggota Polhut Badan Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Lampung bersama anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandar Lampung mendatangi perairan Teluk Lampung, tepatnya di Pulau Pasaran, untuk melakukan penangkapan dan evakuasi buaya pada Rabu 10 Agustus 2022. Kemunculan buaya tersebut sempat menggegerkan warga setempat. Bahkan video kemunculan buaya yang diduga sepanjang 2 meter tersebut sempat viral di media sosial. Namun sayangnya meski sudah ditunggu sejak pagi tadi, buaya tersebut belum menampakkan dirinya. M. Husin, Kanit Polhut BKSDA Bengkulu Lampung menyampaikan, mereka saat ini masih terus memantau keberadaan buaya dan berencana untuk menangkapnya. Menurutnya, pihaknya melakukan pemantauan di lokasi buaya untuk mengetahui apakah buaya tersebut menetap di lokasi atau hanya hanyut. Selain itu juga, apakah buaya tersebut sedang melakukan pencarian ke habitatnya. Jika nantinya buaya berhasil ditangkap, maka akan dievakuasi ke BKSDA SKW 3 Lampung. Sebelumnya, tim rescue BPBD Bandar Lampung mengaku sudah berhasil mengetahui keberadaan buaya yang kerap berkeliaran di Teluk Lampung. Tim berhasil mengidentifikasi keberadaan buaya yang diperkirakan panjangnya 2 meter yang berada di dekat pemukiman warga. Tim yang terdiri dari 5 personil itu dipimpin oleh Komandan Regu Rescue Damkar Kota Bandar Lampung Asep Al-Ghazali. Asep menuturkan pihaknya terus memantau keberadaan buaya sekaligus berupaya menangkapnya dengan resiko sekecil mungkin. Keberadaan buaya di Teluk Lampung itu pertama kali diketahui oleh para pemancing saat melihat hewan tersebut pada Jumat 5 Agustus 2022 dan Sabtu 6 Agustus 2022 lalu. Kala itu buaya terlihat di sekitar muara Sungai Waibalau dan Pulau Pasaran. Buaya terlihat sehabis hujan deras dan banjir. Warga setempat khawatir buaya akan menyerang nelayan atau warga sekitar. Berita selanjutnya, mobil Vios terbakar di Jalan Lintas Barat, Pringsewu. Mobil sedan Vios hangus terbakar di Kabupaten Pringsewu. Kebakaran mobil Vios terjadi di Jalan Sudirman, Pringsewu, Lampung. Diketahui mobil Vios yang terbakar bernomor polisi B1838BEQ berwarna putih. Kebakaran terjadi tepat di depan kantor unit pelayanan pinjam modal makro Pringsewu. Adapun kebakaran terjadi pada Selasa 9 Agustus 2022. Terlihat dalam video amatir yang tersebar di media sosial, mobil Vios yang terparkir itu dilahap si jago merah dengan sangat cepat. Para pengendara yang melintas dan warga sekitar pun panik melihat kejadian tersebut. Lalu lintas di sekitar terlihat cukup padat merayap akibat kejadian ini. Diketahui mobil Vios itu milik oleh seorang warga Badri berusia 47 tahun, warga Pekon Jati Agung, Kecamatan Ambarawa. Atas kejadian tersebut, Badri mengalami luka bakar di bagian punggung dan dada. Badri kemudian dibawa ke Rumah Sakit Wismarini untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Lantaran kejadian itu terjadi tidak jauh dari kantor Polres dan Polsek Pringsewu, petugas kepolisian langsung terjun ke lokasi kejadian untuk melakukan tindakan pemadaman api. Dan api baru bisa dipadamkan sekitar 30 menit kemudian, setelah satu unit kendaraan pemadam kebakaran dari Dinas BPBD Kabupaten Pringsewu datang. Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi melalui Kapolsek Pringsewu Kota Kompol Ansori Samsul Bahri mengatakan, mobil Vios terbakar saat terparkir di pinggir jalan. Saat kejadian, pemiliknya sedang membeli makan. Setelah 10 menit kemudian, pemiliknya kembali ke mobilnya untuk mengambil sesuatu. Namun saat membuka pintu bagasi belakang,
Tiba-tiba muncul api yang kemudian langsung menyambar badan korban. Api dengan cepat membesar dan membakar badan kendaraan. Sementara kerugian material akibat kejadian ini ditaksir mencapai 60 juta rupiah. Pasca kejadian kebakaran, aparat kepolisian telah melakukan olah TKP dan identifikasi. Kompol Ansori Bahri mengatakan kendaraan bukti lain sudah diamankan di Mapolres Pringsewu. Sementara sebab terbakarnya kendaraan masih dalam penyelidikan polisi. Berita selanjutnya, laka lantas di Tol Lampung, sopir truk tewas. Terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Trans Sumatera, kilometer 38+600 atau di ruas Tol A, Kecamatan Sidobulyo, Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa 9 Agustus 2022, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna hitam dengan nomor polisi F9036FH dengan truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna biru dengan nomor polisi BS9423Y. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jonifer Yolandra mengatakan, diduga pengemudi kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning mengantuk sehingga terjadilah laka lantas. Ia mengatakan menurut keterangan saksi di TKP, awalnya truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning hitam yang dikemudikan oleh Herianto warga Cililtan berjalan dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung. Sesampainya di TKP pada lajur kanan di kilometer 38+600 jalur A, diduga pengemudi truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning mengantuk, sehingga truk menabrak Mitsubishi Colt Diesel berwarna biru dengan nomor polisi BS9423Y yang dikemudikan oleh Antonio berusia 30 tahun warga Pringsewu yang berada di depan truk berwarna kuning karena sedang berjalan beriringan. Akibat tidak menguasai kendaraannya. Pada Rabu 10 Agustus 2022, kecelakaan lalu lintas tidak dapat terelakkan. Jonifer mengatakan akibat laka lantas satu orang meninggal dunia dan satu korban lainnya luka ringan. Adapun korban meninggal adalah Herianto yang mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Korban meninggal saat dalam perjalanan ke RSUD Bob Bazar, Kalianda. Sementara penumpang truk Mitsubishi Colt Diesel kuning hitam, Randy, warga Ciracas mengalami luka ringan. Kerugian material diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Berita selanjutnya, Polres Lambar ungkap motif pembunuhan yang dilakukan 6 pelajar SMP. Motif kasus pengeroyokan yang dilakukan 6 pelajar hingga membuat korbannya tewas akhirnya diungkap pihak Polres Lambar pada Rabu 10 Agustus 2022. Diketahui pengeroyokan tersebut dilakukan oleh 6 pelajar SMP di aliran Sungai Waikabul, Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat pada Januari 2022 lalu. Adapun para pelaku pengeroyokan yang sudah diamankan oleh Polres Lambar ialah RA berusia 13 tahun, DP berusia 14 tahun, DM berusia 15 tahun, RCW berusia 13 tahun, R berusia 13 tahun, dan T berusia 14 tahun. Keenam pelaku yang masih di bawah umur tersebut diketahui mempunyai geng bernama Mental Komoditas Racing. Polres Lampung mengungkapkan motif keenam pelaku melakukan pengeroyokan dikarenakan dendam terhadap korban AP. Kapolres Lampung Barat AKBP Heri Sugeng Priyanto mengungkapkan hal tersebut saat melakukan konferensi pers pada Selasa 9 Agustus 2022 kemarin. Awal perkara, saat pelaku RCW sering membuli korban AP di kelas. Korban sering dijelek-jelekan pelaku dengan menyebutnya sebagai seorang banci. Namun teman satu kelas korban membela dan tidak membenarkan perbuatan pelaku yang selalu membuli korban. Akhirnya pelaku merasa iri dan terjadilah perkelahian antara pelaku RCW dan korban AP.
Pada perkelahian tersebut, pelaku RCW kalah dan merasa dendam serta tidak terima dengan kekalahan tersebut. Perkelahian itu terjadi di ruang kelas 7 sebuah SMP negeri pada Selasa 21 Januari 2022. Diketahui korban dengan RCW dan DP bersekolah di SMP yang sama, sedangkan DM dan RA bersekolah di SMP berbeda dengan korban. Lalu pelaku T dan R sudah tidak sekolah lagi serta kelimanya merupakan teman RCW yang sama sekali tidak kenal dengan korban AP. Dari kekalahan perkelahian tersebut beberapa hari kemudian, RCW memanggil kedua temannya DM dan R ke sekolahnya untuk mencari korban. Tetapi di hari tersebut mereka tidak berhasil menemukan korban AP. Keesokan harinya, RCW mengajak 4 temannya yakni DP, DM, RA, dan T untuk bertemu di kediaman R. Di momen itulah mereka merencanakan untuk mencegat korban di jembatan Waikabul. Sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, mereka ke lokasi dan saat itu korban hendak keluar rumah untuk mengambil paket COD di Kelurahan Fajar Bulan. RCW mengetahui korban berteduh di Kelurahan Fajar Bulan dikarenakan sedang hujan deras. Setelah itu, ia menyuruh DP dan T untuk menjemput korban di lokasi dan langsung membawa korban ke kebun kopi di pinggir aliran Sungai Waikabul. DT dan T memberitahu korban bahwa RCW sudah menunggu di kebun kopi. Sementara RCW, DM, RA, dan R sudah menunggu kedatangan mereka. Sesampainya di lokasi, RCW langsung memukul wajah korban. Setelah itu DM dan RA juga melukai menggunakan kayu yang membuat korban tersungkur. Melihat korban tersungkur, T langsung menganiaya korban menggunakan benda tumpul hingga korban tidak sadarkan diri. Dikarenakan panik, pelaku RA dan DM langsung melarikan diri karena takut diketahui warga sekitar. Sedangkan 4 pelaku lainnya langsung menyeret korban dan membuangnya ke aliran Sungai Waikabul. Berita selanjutnya, 12 kepala daerah akan hadiri gelaran Tribun Lampung Award 2022 malam ini. Sebanyak 12 kepala daerah di Lampung akan menghadiri acara Tribun Lampung Award 2022 dan Festival UMKM yang diadakan di Lapangan Saburai. Sebanyak 12 kepala daerah di Provinsi Lampung, mulai dari Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana, para bupati di Bumi Wajurai akan menerima penghargaan Tribun Lampung Award 2022. Penghargaan bergengsi ini diserahkan dalam acara Puncak Awarding di Lapangan Saburai, Kota Bandar Lampung pada Rabu 10 Agustus 2022 malam ini. Tribun Lampung Award merupakan penghargaan bagi program kepala daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional yang pro-rakyat. Tahun ini Tribun Lampung Award mengusung tema UMKM Hebat. Karena itulah penghargaan ini diberikan kepada setiap kepala daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional yang telah mendedikasikan diri, menyumbangkan pemikiran, serta mendukung pengembangan UMKM di daerahnya masing-masing, terkhusus untuk bangkit setelah diterpa pandemi COVID-19. Pemimpin Umum Tribun Lampung Hadi Prayogo pada Selasa 9 Agustus 2022 mengungkapkan, penghargaan ini merupakan wujud apresiasi yang tinggi dari Tribun Lampung sebagai anak perusahaan dari Tribun Network Kompas Gramedia terhadap kinerja membuat program pro-rakyat untuk membangkitkan dan meningkatkan performa UMKM di wilayah kerja masing-masing. Karena mengusung tema UMKM Hebat, maka dalam event penghargaan kali ini, Tribun Lampung merangkai acara dengan Festival UMKM.
Festival UMKM akan berlangsung selama 4 hari, yakni 10 hingga 14 Agustus di lapangan Saburai. Sedikitnya ada 60 stand serta tenan yang akan hadir di Festival UMKM ini. Mulai dari UMKM hebat dari kabupaten atau kota di Lampung, stand otomotif, stand kuliner, stand produk fashion, dan masih banyak lagi. Acara ini juga akan dimeriahkan dengan band performance, lomba fashion show, exhibition, juga ada gerai vaksin bagi warga yang ingin vaksin serta gerai donor darah. Menurut Mita Pratiwi, event eksekutif divisi promosi Tribun Lampung, Festival UMKM ini menghadirkan 60 stand. Dari jumlah itu 45 stand dari UMKM, di mana 20 UMKM berasal dari pemerintah Kota Bandar Lampung. 20 itu ada kuliner makanan, kerajinan tangan, dan ekonomi kreatif lainnya. Sedangkan 25 lainnya berisikan tenan terbaik Lampung baik kuliner, makanan, fashion, dan produk. Mita juga menambahkan pihaknya membagi lokasi festival dalam 4 klaster. Klaster A berisikan UMKM dari pemerintah kota. Klaster B berisikan otomotif dan company atau perusahaan termasuk ada kulinernya. Klaster C ada fashion dan juga kuliner, lalu klaster D semuanya kuliner. Mita juga mengajak masyarakat Lampung untuk berbondong-bondong menikmati Festival UMKM gelaran Tribun Lampung ini. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Dan khusus Tribuners yang berdomisili di Provinsi Lampung, jangan lupa untuk menghadiri Tribun Lampung Award 2022 dan Festival UMKM di lapangan Saburai yang akan dimulai pada hari ini, yakni 10 Agustus hingga 14 Agustus 2022. Sampai jumpa.